Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang ikut ya dalam pelajaran bahasa Al-Quran atau bahasa Arab Al-Quran. Kita masuk aja ke yang 21, jadi sekurang-kurangnya sudah pernah dilewati ya. Kemarin apa itu? Tamyiz ya. Tamyiz. Nah sekarang kita bicara tentang munada. Munada ini, nah ini dia munada. Kata benda yang diseru atau dipanggil. Jadi bukan kata kerja, yang diseru itu adalah kata benda ya. Jadi kata benda yang diseru. Jadi dia kata benda kena panggilan. Mungkin nama orang, ya mungkin jabatan, pokoknya kata benda. Bukan kata kerja. Munada ini kalau munada, munada itu artinya kan, nah sekarang coba kita lihat dulu. Al-munada, yang jelas kata al-munada ini, al-munada, ini kan, kita pinjam papannya di bawah. Ini kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf? Kata benda. Kalau benda itu kan isim. Ya. Isim itu pun berbagi-bagi bentuknya. Isim fa'ilkah, isim maf'ulkah, atau isim masdarkah, atau isim biasa saja? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Di bawah sudah ada isim maf'ul ya. Tertulis. Apa kira-kira fi'il madinya kalau munada ini? Berarti kalau ada bentuk isim fa'il, atau bentuk isim maf'ul, atau masdar, pada umumnya lah kata-kata ini dia punya leluhur, punya asal-usul, berarti ada fiilnya, fiil madinya, ada fiil mudhari'nya, ada fiil amarnya, ada bentuk isim fa'il lah gitu. Kalau ini apa kira-kira kita ambil dulu? Apakah mulai kita cari asalnya dari fiil madi? Apa fiil madinya ini? Nadaya. 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 Fiil madinya ini adalah Nadaya. Nada. Nada. Alif di tengah, penyakit di tengah. Iya, nada. Ya, pakai apa aja? Nada. Jadi munada ini ayahnya itu ya apa itu ya? Kalau nada kan nida. Jadi fiil madinya adalah nada ya. Seperti ini. Nadaya sebenarnya fiil madinya itu. Nadaya ya, nadaya. Gini. Nada. Apa fiil mudhari'nya? Yunadi. You. Ya, dibaca yunadi saja. Yunadi. Ya. Apa masdarnya? Nada, yunadi, enggak dapat ya? Enggak. Jadi kalau bisa kita lihat kamus nanti, lihat kamus, jadi nada, yunadi, nida. Gini, nida. Itu makanya disebut nanti harfun nida. Kalau dia membuat isim fa'ilnya, apa isim fa'ilnya?
Muna. Munadi. Apa tuh? Munadi. Munadi. Ya, munadi. Berarti munadi. Munadi. Itu dia. Apa isim maf'ulnya? Munada. Munada. Baru bertemu. Jadi inilah dia. Bedanya yang satu ke baris ke bawah, yang satu baris ke atas. Kalau baris ke atas, berarti isim maf'ul karena dia tidak 3 huruf. Kalau yang 3 huruf, ya misalnya nasirun, daribun, alimun. Nah, ini dia kan sudah 4 huruf ke atas. Jadi munada yang diseru. Kalau munadi, Isim fa'il. enggak apa artinya? Kalau munada kan yang diseru. Ya. Orang yang menyeru. Orang yang menyeru. Lihatlah Quran nanti. Di saat Orang yang nanti nada, disebutnya di situ, nadal munadi. Apa artinya nadal munadi? Telah berseru Penyeru sang orang penyeru. yang diseru. Ya, telah menyeru orang yang diseru. Telah menyerulah orang yang penyeru. Nadal munadil munada. Itu gimana? Nadal munadil munada. Apa artinya? Telah menyeru sang penyeru kepada yang diseru. Ya gitu dia. Gitu caranya ya. Jadi ini jadi ini isim fa'il. Ini isim maf'ul ini. Lay jaleh ya, asal usulnya itu. Ya, di kana-kana dimasukkan dalam panganawa. Sana belum paham lah. Alah ya. Jadi sekarang ada bahasan khusus namanya huruf nida atau munada. Ya, kita teruskan. Jadi kata benda yang diseru atau dipanggil disebutlah munada. Ini dia. Munada cuma bedanya pakai al sama tidak. Kalau dia pakai al berarti yang dimasalahkan jelas. Kalau tidak berarti dia umum. Itu aja. Kalau pakai al dia berarti ma'rifah namanya. Ma'rifah. Itu makanya kaji orang ada ma'rifah, ada nakirah. Jadi ma'rifah berhubunganlah kaji tasawuf. Betul-betul kenal dia Allah. Ma'rifatullah. Asluddin ma'rifatullah. Ada awaluddin ma'rifatullah. Adanya keteraturan hidup itu mulai dari dunia sampai akhirat karena dia sangat kenal kepada Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, ya tentu modelnya pula. Ya, itu kaji dari kalau pakai alif lam dia ma'rifah namanya. Tapi ada tidak pakai alif lam dia sudah ma'rifah juga. Kita singgah dulu pengajian apa nih. Ini kan kalau pakai alif lam ini tandanya kata benda itu jelas namanya ma'rifah. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau ma'rifah jelas, kalau umum namanya nakirah. Nakirah itu maka nakirah itu namanya berserumpun dia dengan ingkar, mungkar. Kalau mungkar atau ingkar itu kan tidak ada keterangan untuk itu. Tapi kalau yang ma'rifah ada peraturannya jelas. Sekarang maka datang ajaran Islam atau untuk diberikan Allah kepada Rasul supaya manusia di muka bumi ini dia ma'rifah semua. Maksudnya tahu di peraturan. Maka timbullah perdamaian kedamaian hidup. Kalau nanti dia mungkar, itu ma'rifah itu kan ma'ruf. Kalau dia mungkar, kacau. Kacau jadinya. Misalnya, parkir misalnya kita di trotoar parkir mobil. Dinaikkan ke trotoar parkirnya. Itu ma'ruf atau mungkar? Mungkar. Mungkar.
Misalnya belum nikah tapi serumah, Mungkar. mungkar. Misalnya kopiah di kepala letak kaki, mungkar. Itu maka dunia ini, maka damai dia kalau orang semua sudah Ma'ruf. ma'ruf. Itu makanya amar ma'ruf, Nahi mungkar. nahi mungkar. Lai paham tuh ya. Jadi kalau ada orang yang menolak misalnya ajaran ma'ruf, ditolaknya, kemudian yang mungkar dipakai, itulah kacau. Nggak benar. Ya, jadi itu maka sekarang itu pelajaran sampingan ya. Kenapa pakai alif lam? Itu namanya ma'ruf. Tapi ada pula tidak pakai alif lam dia ma'ruf. Siapa yang dapat? Itu pengembangan pemikiran lain. Dia tidak pakai alif lam, tapi dia sudah ma'ruf, sudah ma'rifah. Nama bumi, nama apa? Nama orang, nama bumi. Nama bumi. Orang. Apa lagi? Bumi, langit. Nama kota. Nama orang, nama kota. Apa lagi? Bumi, langit. Bumi, langit enggak. Enggak. Nama orang, kota. Kata ganti orang, dhamir. Ya, dhamir 14 itu ma'rifah tuh. Apalagi ya, coba sehingga dia jelas dengan adanya itu jaleh barang tuh, itu nama ma'rifah tuh. Ialah dengarkan baik-baik ya. Yang selain daripada pakai alif lam, dia ada mudhafun ilaihnya. Mungkin mudhafun ilaihnya itu dhamir, mungkin mudhafun ilaihnya itu benda. Misalnya bukunya, kan jelas buku saya, ataupun rumah sakit, tapi mesti ditambah lagi rumah sakit M. Jamil atau rumah sakit Gantiang gitu. Jadi kalau diidopatkan dia jelas, kalau disandarkan dia jelas. Jadi kita singgah sebentar ya sambil-sambil lah. Jadi ma'rifah itu pertama ma'rifah dengan alif lam. Yang kedua, ma'rifahnya sudah dhamir. Yang ketiga, ma'rifahnya diidofatkan. Gitu ya. Diidofatkan kepada yang bermakrifah juga. Ya seperti kitabul hadisi. Pertanyaan, kitabu itu sudah makrifah atau enggak? Kitabu saja belum. Kitabu Sudah. saja belum. Sudah lah. Kitabu saja belum. Nah, ini saya baca dulu. Kitabul hadisi. Kitab itu itu sudah ma'rifah. makrifah enggak? Makrifah tuh. Sudah. Makrifah dia. Tapi kalau saya baca begini aja, kitabun. Tidak. Itu Tidak jelas. nakirah. Jadi nanti boleh ma'rifah, boleh nakirah jadi pokok kalimat. Kalau jadi pokok kalimat itu harus jelas-jelas, harus ma'rifah. Tapi nanti boleh dia nakirah jadi pokok kalimat. Boleh. Boleh kalau ada bersyarat. Kalau nakirahnya itu ada yang dimaksud. Tapi kalau nggak ada umum sifatnya nggak boleh gitu. Itulah kajian sambilan ya. Ingat-ingat saja itu. Misalnya dalam Al-Quran kan ada kitabun anzalnahu. Kan kitabun aturannya kan yang pasnya al-kitabu kan begitu. Atau kitabullahi. Ini enggak kitabun saja. Tapi orang sudah ngerti kitabunnya itu adalah Al-Quran. Itu contoh. Sekarang kita teruskan mengenai huruf nida ini. Itu tersambil aja itu ya. Kata benda yang diseru atau dipanggil disebut munada. Dalam bentuk isim maf'ul. Ini kata ini maksudnya dalam bentuk isim maf'ul munada. Dengan menggunakan kata seru. Contoh ini. Ya Nabi ya. Ya naiman. Ya naiman. Tapi kalau nanti ini biar disebutkan saja langsung ya. Ini huruf ya kan? Ya. Tapi ada nanti yang membaca ini ya naimu. Kalau dibaca nanti ya naimu,
Berarti orang naim ini kan orang yang tidur. Orang yang tidurnya itu jelas. Misalnya ada tidur anak awak di dalam kamar, awak imbonyo. Ya naimu, istaikis. Bangun. Berarti ada yang dipanggil. Tapi kalau enggak jelas siapa yang tidur, maka baris di atas dia. Ya naiman. Sampai situ dulu, paham itu? Ya. Kalau yang dipanggil itu jelas atau disebut dengan di sini ada ini apa? Ya, munada yang dimaksud namanya. Kalau munada yang dimaksud berarti yang dipanggil itu jelas orang yang tidur dalam kamar atau yang tidur kita nampak. Panggil dia, ya naimu, marfu dia baris depan, ya naimu, istaikis, bangun. Tapi kalau enggak jelas siapa yang tidur, umum, dipakai ya naiman. Mafhum bi? Itu dia ya. Ini apanya itu ceritanya itu diambil dari pemadam kebakaran. Orang terjadi kebakaran dipanggil gitu, woi orang lalu. Gitu. Kan nggak tahu siapa gitu. Itu makanya ya naim, ya naima, istaikis ya. Ini fil amar ini, istaikis, bangun. Nah, jadi waktu kita baca Al-Qur'an itu sampai ke situ pikiran kita ya. Itu kan kerinduan. Jadi itu makanya supaya agak mantap bahasa kita ini, mulailah dibaca-baca waktu biar lambat kita membaca. Misalnya begini kan, alhamdulillah, alhamdulillahi. Tahu kita alhamdulillah kalimat lillah jar majrur. Lalu rabbil alamin, sekurang-kurang kalau rabbi maksudnya untuk menjelaskan atap bayan ataupun badal itu ragu, kita yang jelas alamin. Baru ar-rahmani berarti mengganti daripada Allahi juga itu. Ar-rahimi, maliki mengganti itu juga. Baru yaumi mudhafun ilaih, dini, itu yang mudhafun ilaih terakhir. Dicoba-coba membaca-baca ayat, membaca bacaan sholat, jadi kita sudah paham. Kalau belum paham, bisa ditanya, ini apa dalam bahasanya? Ini dalam batu kira-kira, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi. Waktu membaca bacaan apa itu? Baca-bacaan Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar, yang dijarkan ismi. Terus Allahnya mudhafun ilaih. Ar-Rahimi sifat dari Allah. Ar-Rahman sifat Allah, Rahimi sifatnya juga. Qul fil amar tuh. A'udzu fil mudhari itu. Fa'ilnya bi rabbil falak, bi huruf jar. Rabb gitu. Mulai begitu apanya. Coba-coba ya tiap hari itu. Baca-bacaan anak baca itu. Batu kira-kira Pak Tommy? Ya. Pak Bet sadonya lah ibu dan dari ulah karang lah sadonya. Diulang-ulang tuh Rabbi firli. Pokoknya mulai taga awak sholat, rasukan begitu. Ambo ke sholat wah. Ajai diri awak lu, ang harus tahu ya anak nang baco, harus tahu angnya. Beko terasa tuh pengalaman ambo ya. Kadang-kadang ada barsiah awak tahu sampai salam. Ada kadang-kadang mepet enggak karu-karuan. Diulang lo balik beko sholat. Misalnya kan tadi sholat asar begitu. Beko maghrib. Nah, mulai tagak tuh jangan meleset-leset ya. Jadi dengan bacaan-bacaan tuh mudah-mudahan awak diagi Allah kekuatan ya. Waktu baca Quran begitu pula. Buka Quran. Mulai tuh. Kalau ragu kan terjemahan ada, tapi sesudah terjemahan tuh lihat fungsi-fungsi kata. Aku fiilku, ma fa'ilnya kok. Ya. Maksudnya seayat dua ayat jadi, tapi awak mengerti, paham.
Awak kini beragama kok ndak turut-turutan lah, ndak fanatik ndak karu-karuan selain. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini kenapa dibaca naiman? Ini naiman ya ini huruf apa ini? Nida. Nida. Mana munadanya? Naiman. Munada itu arti yang disuruh. Yang disuruh. Kenapa baris atas dia? Nah, umum. Ya, karena dia nakirah. Kalau dia nanti nakirah yang dimaksud, berarti sudah tahu kita, maka dia baris depan. Ini lagi. Ya, Mughisa. Mughisa ini bentuk isim apa ini? Simpail. Simpail. Ini simpail. Tapi nakirahnya juga ini. Itu maka dibuat ya Mughisan. Ini Mughisan ini, tapi enggak, kalau dikasih baris apa ini, apa dia, enggak mau, Mughisa. Sebentar ya, coba dicoba. Mughisan. Gitu dia. Kan enggak begitu jelas ya. Mughisan itu artinya, kalau akasa itu kan mencurahkan, penyemprot apa? Penyemprot canon apa air itu. Ini ceritanya kan dari kebakaran. Jadi mughis itu orang yang menyemprot, orang yang menyiram, pemadam ya. Pemadam kebakaran ya. Ya mughisan. Jadi dipanggil tapi nggak jelas siapa. Ya mughisan, adrikna. Adrikna pil madi pil mudari pil amar ya. Dapatkan kami, bantu kami, atau temukan kami bima'unatik, ini jar majrur, dengan ma'unah ini arti yang dengan pertolongan engkau. Jadi bahasa bebasnya, datanglah ke Sikoa, tolong kami. Jadi ya mughisan. Kan gitu ya. Nggak tahu siapa yang datang nanti itu. Pokoknya ya mughisan, akhirnya bima'unatik ya. Jadi begitu apa dalam bahasanya. Terus ini lagi, ini yang biasa kita temui. Ya ayyuhar rijalu akbilu. Ini namanya kata seru. Ayu ini, ini kan ada ayu ini. Ayu ini hanya dia tambahan itu. Tambahan namanya. Ayu. Nanti diterangkan itu ayu itu ada apa? Di bawah ini dulu ya. Ini. Kan ada ayu ini. Ini. Ayu ini dia punya 4. Ini. Ayu, ini tadi ayu. Ini disinggahi aja dalam pemikiran kita aja. Jadi ayu ini pokoknya lah pernah dirambah-rambah seketika lah. Ayu ini ya, ayu. Ayu ini pertama dia bisa berbentuk isim syarat menjazamkan, mematikan. Ini dia, tapi pakai ma. Ayyama tad'u falahu asmaul husna. Panggillah nama yang baik. Ini kan dijazamkannya ini. Ini aslinya tad'una. Tapi dia namanya isim syarat. Dia menjadi isim syarat. Bisa ayu isim syarat. Jadi tidak semuanya pula apa. Kemudian ada pula dia menjadi isim istifham. Ayu juga. Ini dia. Ayyukum zadatu hazi imana. Ayu juga. Ada pula namanya isim mausul. Mausul sudah belajar kita belum ya? Allazi allati sudah? Belum. Isim mausul ini dia. Yang pelajaran kita ini dia tidak isim mausul, tidak isim syarat, tidak istifham, tapi namanya sebagai tambahan. Ini dia. Jadi ayu tambahan, warnanya lain buat. Ayu tambahan untuk kata seru yang menggunakan al yang diseru. Ini dia. Pakai nempel dia di sini.
Dipakailah dia menempel situ. Jadi ya ayuhan nasu. Itu balik tadi itu ya. Jadi ya-nya di sini adalah ya tambahan namanya. Ya zaidah untuk yang diseru. Karena ini pakai al. Ini. Jadi kalau yang diseru itu nanti pakai al, berarti ma'rifah dia. Pakai al dia. Ini al. Maka ya ini ditambah ayu. Ayu ini apa namanya? Ayu zaidah. Jadi ya huruf kata seru, ayu zaidah karena yang disuruhnya al. Ha ini namanya ha tambih. Tambih namanya. Tambih itu artinya adalah tambih ya, tambih. Ini tambih namanya. Ya, ini namanya tambih ya. Ini dilainkan warna sedikit. Tambih ini arti pemberitahuan, tambihnya. Jadi, hai, cuma kayak diartikan orang hai saja. Hai, wahai. Tapi kalau ini yang diseru nakirah, ya, kalau enggak nakirah yang dimaksud, nakirah umum, maka ya saja dipakai. Tapi kalau nanti dia nakirahnya dimaksud, ini barisnya baris depan. Jadi itu makanya kalau melihat ya Al-Quran nanti kalau bertemu pakai baris depan dia berarti sudah jelas yang dipanggil. Tapi kalau tidak pakai apa, enggak. Itu makanya payah diterjemahkan ke selain bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa selain Arab, maka panjang jadinya. Ya. Terus kenapa ke dalam bahasa Arab? Biar saya ulang sedikit supaya agak teratur, agak enggak bias dia. Biarpun belum tahu dia susunan kawaid bahasa Arab, tapi kan sekurangnya sudah bahasanya itu sudah mengarah. Kalau diserahkan ke bahasa daerah masing-masing, gampangnya. Kin kemari pai. Ya, jadi itu ya. Ya, diulang lagi. Ayu masuk ke huruf nida ini namanya tambahan. Jadi yang disuruh ini, dia berbaris depan ya. Baris depan. Ar-rijal ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Jamak. Jamak. Jamak taksir ya. Jadi ya ayyuhar rijal. Hai laki-laki banyak. Hai semua laki-laki. Akbilu. Ini pil amar. Akbil satu. Pil amarnya. Akbila, akbilu. Menghadaplah kamu. Maduk ke siko. Jadi ya ayyuhar rajul. Ya ayyuhar rijal. Ya ayyuhar rijalu akbilu. Kalau satu pun gitu juga. Misalnya laki-laki satu. Enggak apa-apa. Ya ayyuhar rijalu akbil. Ini aja bedanya. Ya ayyuhar rijalu akbil. Ya. Nah, kalau dia perempuan, ini dia. Ayatu. Pakai ayatu. Karena ini yang dipanggil perempuan. Biarpun satu orang, begitu juga. Begitu juga nafsu itu. Nafsu kan dihukum perempuan. Diri. Maka ya ayatuhan nafsu. Kalau nafsu. Kalau di sini ya ayatuhan nisa'u. Ya ayatuhan nisa'u asri'na. Ini bentuk apa asri'na? Nah, fil amar. Ya, fil amar kan ada 6 bentuknya. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, laki-laki satu apa ini? Asri'. Asri'. Kalau berdua, Asra. itu fil madi tuh Pak Bet. Apa? Siapa dapat fil amarnya? Asri'. Tuh kalau kedua, Asrani. asri'. Itu kata benda tuh. Lu dapat tasrif fil amar lah. Fil amar kan tasrifnya itu unsur
Cie. Unsura, unsuru. Idrib, idriba, idribu. Aku pun begitu jo. Asri, asri'a, asri'u. Itu laki-laki. 1, 2, 3. Tapi kalau untuk pedusi, asri'i. Pakai ya perempuan dia. Asri'i, asri'a, asri'na. Nah. Coba kalau buat 6 bentuknya sama-sama. Coba ijlis. Coba jadikan 6 tuh. Ijlisa. Ijlisu. Terus perempuan lagi. Ijlisi. Ijlisia. Ijlisna. Ijlisna, ya. Ijlisna. Coba ikra. Coba ikra. Ikra, ikra'a, ikra'u. Ikra'i, ikra'a, ikra'u. Ya itu. Ya. Coba kalau fil amar yang penyakit misalnya, qul, coba. Kalau dia berpenyakit itu di qul, biasa dia qul. Tapi kalau 2 nanti muncul waw-nya lagi. Qul, qula. Gitu ya. Terus apa? Coba. Qul, qula. Terus kalau banyak? Ulu. Qulu. Kalau perempuan? Uli. Kalau perempuan, karena dia hidup lamnya itu, kan hidup di atas, maka dia qaf sama lam saja, karena kalau dibaca kan qul, panjang hilangkan saja waw. Kalau yang perempuan, kau katakanlah misalnya. Itu dimunculkan waw-nya, karena lamnya itu kan berbaris ke bawah dia. Quli. Itu maka ke Maryam disebut tuh, tapi bukan qaf ya, tapi ka. Kuli wasrabi, kan itu kan, makanlah kau dan minumlah kau, jangan nangis ya. Jadi ini apanya, asri'na. Jadi ini yang laki-laki, maksudnya pemuda-pemuda ini kan ceritanya kebakaran. Ya ayyuhar rijal akbilu, datanglah kemari tenaga-tenaga pemuda-pemuda. Kalau perempuan-perempuan, ya Tuhan nisa asri'na, bersegeralah, bangun pula, menyediakan air macam-macam. Itu kan yang tradisional ya. Ini ya. Jadi ini ya namanya, semuanya ya ini. Cuma kalau ini yang dipanggil nanti nakirah umum, nakirah biasa saja, baris mansub. Mansub ya. Kalau dia nanti nakirahnya nakirah yang dimaksud marfu, tapi 1 ya. Kalau nanti yang dipanggil yang ini berpakai al dia, ditambahlah ayu dan pakai ha, tambih. Kalau dia bentuk perempuan, dipakai ayatuha, pelengkap dari ya ini, dan pakai ha. Lihat ini, lain pula ini. Ini yang dipanggil ini 2 kata. Yang 2 kata ini apa istilah bahasa Arabnya ini? Yang 2 kata ini? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Diterangkan, menerangkan. Ya, mudhaf, mudhafun ilaih. Diterangkan, menerangkan. Jadi kalau yang dipanggil itu nanti diterangkan, menerangkan, ini kan sebenarnya ini kan sudah ma'rifah ini. Tapi dia tidak berpengaruh. Jadi yang diingat itu aja. Kalau nanti yang dipanggil itu terdiri 2 kata diterangkan, menerangkan, maka yang si mudhafnya ini, rasulu ini, menjadi baris di atas. Coba dijawab dulu. Kenapa rasulah baris di atas? Karena ada ya. Karena ada ya. Tapi kalau nanti biasa-biasa saja dia, ya rasulu, rasulu saja. Kenapa dipakai seperti ini? Ya rasulu. Ini ya ini bukan umum ini. Dia sebenarnya bukan pula ma'rifah. Kalau ma'rifah pakai alif lam. Pakai alif lam dia.
maka ini adalah karena nakirah yang dimaksud. Jelas. Maka kalau dia berdiri sendiri, maka dia baris depan. Tapi kalau nanti rasulnya enggak umum, maka rasulan. Nah, gitu ya. Jadi itu makanya begini dia dipakai itu. Mana tadi itu? Ini. Ini. Ya Rasulullah. Itu maka kalau orang membaca nanti ya Rasulullah, tanya dia, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Jadi kalau ada orang mengatakan kan begini, waktu itu bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa kini bahasa Arab menjalihan ke bahasa Indonesia? Pegarahannya Pak Beta. Apa itunya? Kalau bahasa Arab Pak, kalau terdiri mudhaf ilaih, maka si mudhafnya itu baris dateh ya. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak masalah deh. Bah kira-kira. Kalian jawabnya nggak tahu dulu jadi. Iya, Pak. Nggak itu mangko diambil tunjukan ya. Kalau bahasa Arab apa mengungkapkan tuh, pasti dibaca ya Rasulullah. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa saja ya Rasulullah. Tapi kalau ya diadopsi dari bahasa Arab tuh, paham tuh. Kalau mudhaf ini satu lagi. Kan Abdullah. Kalau kita memanggil namanya majmu', kalau menurut Arab ya, kalau menurut Arab, ya misalnya Ambo dipanggil misalnya, kalau Muhammad Damanik tentu dipanggil ya Muhammadah, tentu itu ya, Damaniki, tentu itu. Tapi biasa saja kalau Muhammad saja dipakai ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Tomiu. Tapi nggak bisa diapakan, ya Tomi saja, ya gitu ya kalau Arab. Jadi ya Abdullah, ini Arabnya, ya Abdullah. Sampai di situ kira-kira lah bisa dikamehin anda itu ya dapat sampai koyo tuh. Ya itu dipraktekkan ke Al-Qur'an ya. Makanya menurut pengalaman kita bersama, memang tapi enak, yang paling payah di dunia ini adalah belajar. Kalau kerja payah juga, tapi payah badan. Kalau belajar, memilah-milah tuh. Mau dapat semuanya ilmu, nggak mungkin lah satu bidang aja payah. Ambona banyaknya tapi mau di Arab bingung lembu kadang-kadang. Jadi untuk sampai matang itu ya, tapi sudah disebutkan. Seandainya dibuat pun lautan, dibuat seluruh tanaman, yang ilmu Allah nggak selesai-selesai. Nah sekarang ini lagi. Kata seru atau huruf nida, ini dia. Ya. Nah itu yang di atas tadi. Nah terus ada ayah. Ada haya. Ada ayu. Ayu ini dia sebagai tambahan saja. Ada hamzah. Nah contoh ini ya, ayah. Ayah dan haya. Artinya hai juga itu. Dua kata seru ini maksudnya ayah ini sama haya. Nah, ini kan ayah sama haya ini digunakan menyeru yang jauh. Nah, lihat nanti dalam Quran. Nah, menyeru yang jauh sama seperti orang bersajak, artinya nampak diimbau tuh. Kadang, ini dia yang diserunya yang jauh ya, menyeru yang jauh, menyeru yang jauh diserunya ya. Tapi kadang
huruf hamzah diganti dengan huruf ya. Ini mulanya kan ayah, ayah, ayah. Terus ganti aja dengan ini. Kadang seperti itu aja, sudah diganti saja. Jadi dengan haya. Haha ini sebenarnya aslinya itu sama pemberitahuan saja. Hai ya, orang awak. Hai. Hazana itu ya deh. Haza. Ha. Ha itu artinya hus. Nih. Haza. Itu pakai haza. Hazi. Ha. Itu orang pakai hu. Zikir. Ya. Ya orang kok ada sampai gajinya Pak Ben, maka bapaknya kalau sampai gaji lah makin menakut-nakut. Cuma kalau nado gaji, kok sase ku panjang kan. Iya biasa. Kalau anak-anak kan heboh bananya. Kalau di bawah anak-anak kan heboh jalan. Ikola. Kalau lagi kayak manggu-anggu aja. Entah ada pikunya, entah ada apa. Maka kalau ada anak muda, orang-orang muda, maka galak-galak awak. Woi, bersemangat cucuku, bersemangat anak-anak. Awak lah galak-galak tuh. Iya. Mandang awak tahu orang. Tapi kalau lagi gaya lah manggung. Alah, cerita kalian lah dan dah balik di sana. Alah. Nah, ini ya. Kemudian ayu ini tadi yang saya terangkat tadi. Ayu kata ini ada 4 nama, ada bentuk isim jazam. Ini belum sampai kita pelajari lah. Ayyama tad'u falahu. Di mana saja, berarti dia berbentuk jazam kan. Panggillah. Tad'uhu. Ada tinggal mungkin ini. Ayyama tad'uhu bihi. Ya mungkin. Falahu asmaul husna. Ini untuk di mana itu dalam Al-Quran lupa itu. Mau membaca apa? Membaca asmaul husna itu. Pad'uhu biha. Kan itu ya. Terus ada berbentuk isim istifham. Berarti dia mana-mana. Ayyukum. Ayu. Mana? Ada nanti isim mausul. Ini nih. Fasatabsiru wa yubsiruna bi ayyukum maftun. Siapa di antara kamu yang ini pakai anak kalimat induk kalimat. Mausul itu kan wesel tuh, penghubung induk kalimat sama. Tapi yang pelajaran kita di sini ayunya adalah ayu tambahan bagi ya. Siapa bisa mengulangi pelajaran? Caranya saya dulu ya. Ya itu adalah huruf seru. Huruf seru itu antara lain sebenarnya aslinya ya saja. Kalau dia yang menyeru misalnya yang diseru itu dia umum, maka dia baris di atas. Umum tunggal ya. Tapi kalau dia misalnya umum tapi jelas, itu di baris depan. Satu. Kemudian kalau yang diseru itu pakai al, maka dia dibantu dengan ditambah dengan ayu. Kemudian dipakai ha. Tapi kalau yang diseru yang pakai al itu adalah perempuan, maka di ayatuha. Selesai itu. Setelah itu mengenai hurufnya itu ada untuk seru jauh, ada untuk dekat. Kalau yang jauh itu dipakai ayah atau haya. Adapun nanti hamzah sama apa itu? Bukan hamzah, adapun ayu itu tambahan. Tadi sudah hamzah, nanti contohnya belum ada waktu melihatnya ya. Hamzah. Nah, inilah dia yang disimpulkan itu. Menghafal-hafal itu aja, menghafal-hafal itu aja. Apa itu huruf nida? Kata seru. Yang diseru itu ada yang umum, ada yang umum tapi jelas. Kemudian kalau yang diseru itu pakai al, apa cukup pakai ya saja? Tidak. Ditambah ayu, ditambah ha. Kalau yang pakai al itu laki-laki, kalau perempuan dipakai ayatuha. Kemudian kalau yang diseru itu dia mudhaf mudhafun ilaih, maka si mudhafnya atau yang pertamanya
di baris atas. Nah, gitu aja. Nah, kan alah tuh enggak sesulit membuat rumus apa dah, membuat rumus kimia. Ya, rumus kimia ya juga itu. Payah juga ya. Maaf apanya juga. Nah, sekarang kita praktekkan lagi ya. Nah, lihat. Nah, ini kan coba apa? Coba dibaca ini. Ayu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina aman. Cuma kadang-kadang kan kawan itu saja. Baik itu hebatnya Allah maimbaunya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Rancak bunyi. Rupa orang kafir betul baunya. Ya ayyuhallazina kafaru. Sama. Ya maksudnya ilmunya lu sampai ke situ soalnya. Biasa. Nyoba tingkit-tingkit. Mana Pak Bet? Adonan lah. Jadi awak cek manggu-angguk sawa. Makanya beruntunglah sebenarnya ya walaupun nambah kita beruntung tadi tapi ya barek jiwa perjuangan. Tanyalah dan lebih orang-orang dan tua dari awak, misalnya Bu Didi. Barek jiwa perjuangan ini banyak apa godaan banyak, pemikiran banyak, macam-macam. Bertambah tinggi umur, bertambah tinggi jabatan, makin mengaracau-ngaracau. Untung kalau ada paham dikaji. Kata orang-orang paham kajiku banyak godaan. Sama. Kalau orang-orang banyak kajiku, lah komandan-komandan setan tiba, itu pun kadang-kadang payahnya masuk ya. Kalau orang dan tidak mengaji-ngaji, tidak perlu komandan anak buah, selesai. Nyolah kawan. Ya. Kalau diuraikan ini, coba kita mulai uraikan. Ya ini, ya ini apa namanya? Ya, ini sebenarnya bisa berpisah ini ya. Ada yang berpisah ini, ada yang seperti ini. Ada yang dipisahkan, ada yang setali saja. Ya. Coba ya ini ya apa namanya? Harfun nida. Harfun nida. Kenapa tidak Pak Bet baca hurufun nida? Karena dia banyak. Ya, enggak. Ini kan dia ditunjuk satu. Itu maka dipakai harfu. Kalau banyak dipakai huruf, kan gitu. Jadi ini harfun nida, huruf nida. Ya, huruf nida. Kemudian ayu. Silakan. Ayu adalah tambahan. Kenapa dikasih tambahan? Apa alasan? Nah, dia pakai alif lam yang disuruh. Yang disuruh itu pakai alif lam. Ini dia. Yang disuruh itu kan ada alif lamnya ini. Yang disuruh itu ada alif lamnya ini dia. Kalau yang disuruh itu ada alif lamnya, maka ya huruf nida ini ditambah ayu. Ditambah ha. Ha ini apa namanya tadi? Huruf tambih. Tambih. Ha. Maka waktu Jibril mencari apa Nabi Muhammad mau di bedah dada, waktu dia sedang apa kan bermanya huwa punya huwa. Jadi bisa kita kalau sedang cari-cari memberitahu semua teman huwa. Ini dia. Jadi dipakai ya ayyuhallazina. Ini sebenarnya siapa bisa jawab? Ini kan yang disuruh. Ya. Kenapa dia baris di atas? Karena ada ya tadi. Yang berlaku untuk baris di atas tadi apa? Kalau dia mudhaf. Kemudian apa lagi?
Kalau umum. Ya, nakirah umum. Nah, kalau allazina ini sebenarnya dia sebenarnya kan mudhaf juga ini. Tapi apapun yang terjadi, mau patuhilah, mau kilik lah, gamponya allazina panjang saja. Maksudnya huruf jarnya minal lazina juga. Apa jawabnya? Dia adalah dibina. Maksudnya dia beku. Tetap seperti itu. Cuma itu maka disebutkan orang fi mahalli, disebutkan itu. Pada mahal nasbinya, jadi secara hakikatnya dia sebenarnya baris di atas, tapi bukan yang nanya ini. Nah, ini sudah tetap seperti itu. Sama seperti haza, anta, anti kan. Anta dia baris di atas, apakah marfu itu? Ya, marfu. Mana marfunya? Dia kan dhamir. Yang berlaku itu. Jadi ini namanya, kenapa baris di atas? Memang hukumnya begitu. Kan baca tetap allazi, tetap itu. Walaupun jadi maf'ul allazi juga, jadi mubtada allazi juga, dijarkan allazi juga. Kecuali allazani. Kalau allazani nanti ketahuan itu waktu marfu. Tapi kalau dia ini nanti allazaini, berarti dia sudah dijarkan atau maksud. Kalau allazina biasa juga itu. Allazina marfu begitu juga, mansub begitu juga. Itu ya. Ini adalah berarti anak kalimat ini nanti berarti ada induknya kalau dibaca. Ini isim apa namanya? Isim kah, fi'il kah, huruf? Amanu. Oh, kita belum belajar ya. Isim mausul namanya. Isim mausul itu yang jelas seperti ini bukan umum, kan 6. Allazi, allazani, allazina. Itu ya laki-laki perempuan, laki-laki 1, 2, 3. Kalau perempuan, allati, allatani, allai. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini yang diseru adalah dalam jumlahnya ya. Allazina amanu. Kalau amanu, enggak heran lagi, sudah dapat. Amanu bentuk apa ini? Isim, fi'il, huruf. Madi, mudhari, amar. Mudhari. Sepandai-pandai itu melompek jatuh juga. Amanu, madi, mudhari, amar. Amana, amanu. Mudhari. Madi. Madi. Amanu, Anita. Amanu. Amanu, kami telah beriman. Iya. Ya bukan telahnya saja. Panjangkan A-nya ini saya dalam komputer ini mencari baris di atas itu tegak alif itu enggak bertemu. Saya belum bertemu lah. Mungkin teman-teman ada yang sudah bertemu ya. Amana. Nah, itu satu. Coba kita buat 14 dulu ya. Kalau enggak diulang-ulang kaji kok emang payah ya. Amana. Kalau 2? Amanah. Jangan pendek. Amana. Anu sampai huruf tuh mah. 4 huruf itu. Kalau pendek, amana, aman artinya. Kalau pendek bacanya amana, aman. Aman dirinya saja tuh. Tapi kalau dipanjangkan amana, apa bedanya? Aman. Kalau amana, aman. Tapi kalau amana, beriman. Kalau amana, aman. Kalau amana, mempercayai, mengamankan. Itu mangkonya awak ya memang terasa dia awak. Lain apa-apa ibu-ibu teraga aman dalam hidup, lain ya berimanlah. Makanya kalau orang sudah beriman, tidak ada urus hidupnya lain. Tapi ambo bercari tolak yang kau Pak Bella. Makanya tulisan amin. Itu sikap membelaka untuk berdoa lah itu. Iko enggak.
Amanah. Amanah itu artinya telah beriman dia. Jadi mengimani artinya mengamankan hidupnya, mengamankan orang lain. Isim fa'il dari amanah itu apa isim fa'il? Aminu. Nah, itu lampai huruf ke Pak Bet. Uyu. Ma- Anamus. Mukmin. Ini Mu'minu. Kalau mukminin banyak tuh. Mu'minu, mu'minani, mu'minuna. Isim fa'il ku 6 juga. 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Jadi itu mangko kata iman saja waklah mengerti. Oh, jadi kalau orang beriman tuh artinya orang yang mengamankan hidupnya. Kalau aman saja, itu mangko aman adalah serumpun dengan iman. Jadi orang yang sudah mengimani Allah berarti aman hidup. Cobalah latar rasulnya dewa mah. Kalau orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah, sengsara hidup. Enggak. Paling-paling mencari kompensasi. Nah, itu mangkonya kalau kompensasi kok itu misalnya daripada rusuh-rusuh apanya jalan-jalan terus pai kegiatan supaya melupakan cari-cari kesibukan. Kalau orang beriman tak ada perlu kacak kusuannya. Nah, Pak Tommy. Kejauhnya kampung awak di Medan tuh nak, Pak Tommy. Kenal itu. Jadi itu artinya orang beriman ya. Nah, sekarang ini fi'il apa jadinya tadi? Fi'il madi. Setiap fi'il biarpun fi'il madi, biarpun fi'il madi berapa bentuknya? Seluruhnya jumlah tasrifnya? Lah. 14. Mudhari 14. 14. Fi'il amar 6. 6. Setiap fi'il amar itu pasti ada fa'il. Ini mana fa'ilnya amanu? Nahnu. Kacau juga apa gua error mana gua? Hum. Ya, Yang nahnu itu fi'il mudhari fa'il. Dicocokkan saja apanya damirnya itu. Coba pakai damir 14 pula kita apa? Wa, apa lagi? Uma. Ma, terus Iya. Iya. Uma. ma, Hunna. punna. Lah. Terus anta, Antuma. antuma, Antum. antum. Terus Anti. Antuma. Antunna. tunna. Terus apa lagi? Nah. Ana, Nahnu. anak. Itu berlaku nanti jadi fa'il sebanyak tasrif itu pula 14 fi'il madi 14 mudhari. Tapi nanti kalau fi'il amar yang dipakai yang di tengah-tengah aja. Anta, antuma, antum, Antum. anti, antuma, Antunna. antunna. Memang berlaku fi'il amar dipakai yang 3 di atas namanya fi'il amar ghaib. Kita belum belajar pakai lam amar ghaib. Supaya menolong dia. Wal yansur. Hendaklah dia menolong. Jadi huwa fa'ilnya. Ada huwa fa'il dari fi'il amar? Ada. Fi'il amar ghaib pakai lam amar. Pokoknya ya itulah ya. Kata orang ini hobi katanya. Sebenarnya dikatakan hobi bagaimana ya? Ambo memang belum masuk pesantren tuh hobi ambo. Di bahasa itu suku ambo. Maka kalau mulai kelas 1 MTI kelas 2 asiknya ambo ada guru awak Haji nama Haji Mukhtar. Cuma kawan-kawan enggak suka dong. Heboh ya. Ya memang nandape ilmu ku nampaknya enggak sadonya orang. Itu tuh. Jadi tuh maka waktu ambola kelas 3 lah percaya orang tuh kalau nak datang guru kelas 3 maja nahu suruhnya maja kelas 1. Kelas 3 sana ya, maja kelas 1 sana ya. Bisa ya. Jadi tapi kini masih banyak juga enggak dapat dia. Masih banyak taruh, masih banyak. Itu terasa dia kalau melihat ayat itu masih banyak dan enggak mengerti wak. Apalagi ke Quran. Quran memang enggak bisa disamakan pas seperti bahasa Arab. Makanya
Itu nan jadi buah panganam bonde baal caronya yo anak-anak awak muslim kuah. Jadi itu tugas baca caronya ya supaya ada ilmu. Kira-kira itu, tapi itulah usaha-usaha takakulan dan doa. Ya, failnya nih. Jadi yang dipanggil ini bertali nih. Jadi hai orang-orang yang beriman. Jadi pengertiannya hai orang-orang yang telah beriman mereka. Kalau di sini, lihat ini kan banyak. Kalau ini ya ayyuhal mudarrisu. Ini nampak. Ini kan kata benda. Kata benda dia ma'rifah jelas lah pakai al, maka baris depan. Jadi kalau main bau guru awak jaleh gurunya, itu ya ayyuhal mudarrisu. Kalau dia nggak pakai alif lam, tapi jelas juga gurunya, ya mudarrisu, boleh juga. Tapi saya belum menemukan apa bedanya ya kita memanggil ya ayyuhal mudarrisu dengan ya mudarrisu. Paham angku itu? Yang satu kalau dia pakai alif lam, dikasih kelengkapan ayyuha. Kalau dia mudarrisah, coba ayo berlomba. Kalau dia mudarrisah apa? Coba panggil al-mudarrisah, al-mudarrisatu. Ya? Ya saja, ya al-mudarrisah. Enggak, al-mudarrisah. Ya? Ya ayatuhal. Itu. Ya ayatuhal Mudarrisah. mudarrisatu. Jadi kalau nanti dia pakai alif lam, mudarrisah dia perempuan, maka dipanggil ya ayyatuhal mudarrisatu. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, cukup mudarrisatun. Coba siapa dapat? Dia mudarrisatun saja. Coba gunakan dia. Coba Rizky atau siapa, Rizky sama atau Nopal, coba. Dia mudarrisatun saja atau dia mudarrisah saja. Coba panggil pakai nida. Ya Tuhan. Ragu ya. Kita pakai papan dulu ya. Pakai papan ini dulu. Jadi yang dipanggil itu, misalnya ini ada ini ada ya. Seperti ini. Ini ada ya. Terus yang di belakang ini ada begini. Ini kasih tasdid ya, berarti guru. Mudarrisah. Coba gunakan ini. Ya, Coba Ibu Didi dulu, Ibu Didi. Silakan Ibu Didi. ya ayut ya Tuhan juga Pak. Coba Pak Bet. Ya ayu. Pak Tommy. Ya ayatu. Ya ayatu. Ulang lagi pelajaran ke atas. Ulang pelajaran ke atas lagi. Kalau ini sekarang yang dipanggil tadi ya ke bawah aja langsung ya. Yang dipanggil ini kan mudarrisah. Belum pandai kita memberi baris, yang tahu kita mudarrisah saja, matikan pun sebenarnya nggak berani kita. Kalau kata itu, kalau dia dimatikan, kan nggak ada kata benda mati barisnya. Yang mati itu baris akhirnya adalah kata kerja. Kalau kata benda mungkin mudarrisatan, mungkin mudarrisatin, mungkin mudarrisatun. Ini boleh tan, boleh tin, boleh tun. Apa alasan? Siapa bisa jawab dulu? Kenapa boleh baca tan, boleh tin, boleh tun? Pakai tanwin.
Karena tidak pakai alif. Ah, karena tidak ada alif lam. Yang kedua karena tidak tidak diidhofatkan dia. Nah, kalau begitu sekarang ada ya. Ya ini dia kata suruh kita mau memanggilnya. Kita mau memanggil apa yang kita mau memanggil ini ya. Coba bagaimana Bapak Ibu menggunakan? Ya mudarisatun. Ya ayu. Apa? Ya mudarisatun. Jangan pakai tanwin lagi. Mudah satu. Bisa mudah dari satu. Ya mudarisatu. Boleh gitu. Coba siapa yang masih ingat kenapa kenapa berani membaca ya mudarisatu? Karena manggil umum. Karena umum. Enggak, siapa tadi? Novel atau Rizky tadi? Ini sebenarnya boleh dibaca mudarisatu, tapi boleh juga dibaca nanti mudarisatan. Ya. Coba. Kalau nanti dipanggil ya mudarisatan. Apa itu? Memanggil siapa kita itu? Tidak jelas. Orang yang tidak jelas. Tapi guru. Iya, guru. Tapi nggak jelas. Tapi kalau jelas guru perempuannya? Ya, mudarisatu. Ya, mudarisatu. Ya mudarisatu. Ya. Berarti ada nakirahnya yang kita maksud guru Tuhan. Itu tuh. Paham tuh? Insya Allah yang sedikit. Ya, mudarisatu. Coba kita pindahkan lagi. Misalnya kita pakai ya lagi ya. Prakteknya begini ya. Ya, yang kita panggil nanti adalah ini. Coba gunakan panggil, coba. Ya, Ustaz. Ya ayu. Ragu Ibu ya. ya. Sekarang ini yang dipanggil ini pakai alif lam atau enggak? Pakai. Ingat apa undang-undangnya? Makrifah. Ya, makrifah. Tapi bagaimana cara menggunakan ya itu? Ya ayuha. Tambah dengan ayu. Ditambah ayu di sini. Ayuha. Ya ayuha. Ditambah ayu. Sudah ditambah ayu. Apa lagi? Hatambih. Ditambah lagi hatambih. Ya ayuhal. Jadi ayuha. Terus kasih baris, coba. Ya ayuhal ustazu. Berarti sudah jelas ya ayuhal ustazu. Ini dia. Nggak mau dia mundur sedikit. Nih. Ya ayuhal ustazu. Tapi kalau nanti di bawah lagi seperti ini. Ada ya tadi ya. Yang ada ini. Coba panggil. Ya Ustaz. Ya. Ya Ustazu. Ya ayatuhal. Ya ayat. Kenapa pakai ayuha lagi, Pak? Ya Ustazu. Ya ustazu. Itu dia. Ya Ya Ustaz. ustazu. Berarti maksud Ibu, ini kan nakirah. Maksudnya jelas. Jadi nakirahnya dimaksud Ustaznya. Tapi bisa satu lagi dipanggil ya Ustazah. Ustazan. Iya, ya ustazan. Jadi bisa kita pakai seperti ini. Ya ustazan. Bisa seperti ini. Ya Ustazan. Baris dua itu apa ya? Dia baris dua. Ya ustazan. Mundur dulu. Ya Ustazan. Seperti ini. Bisa dipanggil seperti ini. Ustazu. Ustazu. Asal Z ini enggak mau kasih baris, dia mundur mau.
Nih, bisa gini ya. Ya ustazan, berarti ustazah umum. Nggak tahu Ya. kita. Enggak tahu. Tapi kalau ya ustazu, berarti ada ustaz yang dituju. Ustazu. Ya mudarisu. Ya mudarisun. Tapi kalau seperti ini pula, bagaimana yang dipanggil? Ya. Coba panggil. Ya ayatuhal ustazat. Ustazat. Ulang. Ya ayatuhal. Ya. Ustaz. Ya ayatuhal Ustazat. ustazatu. Itu. Ya ayyuhal ustaz. Ya ayat apa? Ya ayatuha. Ya ayatuha. Ya ayatuhal Ustazat. ustazatu. Ya pakai apa dia? Pakai sama seperti ini. Ya ayatuha. Ya ayatuhal la'i. Ini kan bentuk banyak dari allati. Allai. Apa bentuk tunggalnya ini? Allati. Bentuk duanya? Allatani. Bentuk banyak? Allai. Itu maka dipakai ya ayatuhal la'i. Ini pun gitu juga. Ya ayatuhal mudarrisat. Kalau ini yang di ayat. Karena nafsu ini dihukum muannas. Apa? Coba baca nih. Ya ayatuhan Ya ayatuhan nafsu. An-nafsu jadi apa gunanya? yang diseru. Munada. Yang mana huruf nidanya? Ya ayatuha. Cuma dilengkapi dengan ayatu. Ayatuha. Kenapa dilengkapi dengan ayatu? Karena perempuan. Ya. Ini ada juga perempuan seperti ini. Kenapa enggak? Karena pakai alif lam. Oh, ini pakai alif lam ya. Dia perempuan yang pakai al. Kalau laki-laki yang pakai al dipakai ayu saja tambahannya. Kalau dia perempuan maka ditambah ayatuha. Ini bisa dipisah satu lagi nih ya. Bisa seperti ini. Tambih nafsu yang diseru. Coba ini bacaannya mutmainnata, mutmainnati, mutmainnatu. Mutmainnatu. Mutmainnatu, Pak. Tuh. Kenapa dibaca mutmainnatu? Ma'rifat. Karena naat dari nafsu. Ya. Pak Bet di tengah sama saya. Pak Bet. Adalah naat-naatnya Pak Bet. Sifat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Ya hamdu. Ya hamdu. Ya kafiruna. Ya akan yang dipanggil jelas. Ya Kaliku baraja ke Budigi juara. Pak Bet. Budigi asistennya Kaliku. Bu Didi sakit Pak Bet. Sakit Budigi. Di rumah sajanya. Iya. Semua tuh. Kenapa Abel sakit kakinya dulu. Dia apa tadi? Mutmainnatu? Naat man'ut. Ya, bukan naat man'ut namanya. Mutmainnatu itu namanya naat. Kalau nafsu itu man'utnya. Man'ut. Kenapa ini pakai ta marbutah?
Ada Mu'annas. hukum mu'annas. Ya, nafsu mu'annas apa enggak? Mu'annas. Ah, ya. Jadi nampaknya kalau nang kambang-kambang kok produksi. Perempuan. Semuanya matahari, semua juga bumi. Ya, bumi begitu yo. Ya, ya. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnatu. Wahai nafsu yang mutmainnah bentuk ini isim fi'il huruf. Mutmainnah isim fa'il. Isim kah, fi'il kah, huruf kah? Isim. Isim. Apa tandanya? Alif lam. Ah, ya, jelas alif lam. Kemudian isim pun isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul atau isim zar segalanya. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ulnya apa? Mutma'annah. Isim fa'ilnya mutmainnah. Jadi ini mutmainnah orang yang sudah yang tenang, yang jinak. Jadi nafsu yang jinak. Jadi nafsu itu dalam Al-Quran kan ada 3 yang jelas. Itu pertama namanya ammarah. Lawamah. Ammarah. Ammarah itu selalu keinginan itu memaksakan itu. Biarpun tidak punya, pokoknya dapat didena. Kalau lebih itu caranya dari segala hal keinginan itu namanya punya nafsu Amarah. ammarah. Apakah dapat uang, pokoknya untuk memenuhi kebutuhan lah. Dalam memenuhi kebutuhan itu sudah memaksakan keinginan. Yang seperti itu payah untuk zikir itu. Kok kaji kata tasawuf lalu dibawa. Itu payah untuk lunak jiwanya. Itu namanya barajo di hati. Ada macam? Barajo di hati. Basutan di mata. Basutan di mata. Itu menjinakkan itu nafsu itu kan awak pakai sedunia. Itu mengko kalau orang lah ada keinginan itu, biarpun persenjataan, biarpun kekayaan, biarpun ilmu macam lah, itu perlu dijinak. Kemana tunduknya nafsu ini sebenarnya? Kepada akal. Akal dipermainkannya. Hati. Ya sebenarnya itulah diajarlah nafsu ini. Dia kan bahagian dari jiwa itu. Sehingga tajam matanya, itulah ma'rifah itu. Jadi dikenalnya Allah. Nya nak ada tunduknya. Kecualinya di itu mangko puasa tu imam, mangko ibadah puasa tu misalnya nafsu selera makan, itu tu. Di berantiannya. Kalau ndak madanya, siangkonya, ambo, silan, ambo je. Bagi tu ndak daging makan, loyo. Jadi itu guna sebenarnya awak puasa bulan ndak insya-Allah kalau ide awak itu sebenarnya maka itulah yang perlu. Awak puasa je tapi pangana macam-macamnya. Cuma heboh-heboh asal puasa kan heboh-heboh puasa so. Kita berpahala, itu panjang. Yo kaji nak sampai ke situ. Lai puasa Senin Kamis itu yo selero sebanyak tu yo. Tapi jangan dituduh orangnya, biar orang tu umum saja. Jadi tu mangko ada orang ndak puasa-puasanya, dia nafsunya lah jinak. Lain tu kan jinak. Itu orang sufi tu. Itu naklah orang sufi tu. Jadi itu maksudnya kaji. Jadi nafsu mutmainnah sudah itu ada yang nafsunya sudah mulai agak bagus. Itu namanya lawamah. Lawamah ku aco apa? Menyesali. Dia menyasar di pilotnya itu lawamah. Itu kalau sudah bekerja keras dari lawamah baru sampai ke mutmainnah. Yang 3 itu memang dibagi-bagi orang, ada 7, ada itu silakan. Tapi nanti itu mangko kata Allah dalam surat Yusuf itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang nafsu yang mendorong untuk jahat itu terus itu dasar tuh. Carilah. Dia awak salah gaek lah ya tu. Ibu membagi narancak kau guru ke orang. Kan jarang tuh. Jadi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi.
illa ma rahimah, kecuali yang sudah disayangi atau yang dijinakkan oleh Allah. Itu kata Yusuf. Itu makanya Yusuf itu bukan nggak ada pula sir dalam hatinya, ada hamma. Hamma kan muzakkar. Yang Zaleha juga hammat. Tapi kenapa nggak bisa? Itulah kata Allah. Kami yang memaksum hati yang memeliharanya. Maka kalau ada orang sebenarnya kita ini apakah bisa maksum apa enggak? Yang maksum seperti Rasul ya cuma usaha mempelajari ilmu maksum itulah. Itu karena kenal kepada Allah. Jadi nafsu ini tunduknya itu bertahap. Pertama tidak dikasih makan dia. Kalau nafsu makan. Terus makanya puasa itu adalah melinakkan. Tapi nanti yang intinya sampai kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, tunduk dia. Kalau enggak, jadi hati jiwa kita ini masih dikelilingi nafsu-nafsu yang belum mutmainnah. Itu makanya payah zikir sebenarnya. Kalau yang zikir sebenarnya kan enggak menyebut-nyebut lagi. Enggak menyebut main 100 lah hidup Pak Bet. Iya. Lah dirinya itulah itu. Lah asik mausuknya. Tapi itu kan harapan kita itu mengaji-ngajiku. Jadilah tahu awak teorinya, cuma untuk sampai ke situ itu maka bermohon berdoa kepada Allah. Lama juo teh manis daripada apa? Ya. Itu maksudnya. Jadi lama juo maksudnya masih dikelilingi oleh nafsu. Jadi boleh itu makanya disebutkan apa itu di dalam Ali Imran itu bahwa ada hubus sahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah, sudah itu al-an'am al-khaymah, zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kehidupan hidup di dunia. Tapi kalau dikasih mutmainnah, kalau sudah mutmainnah enggak apa-apa. Ya itu makanya di sini dipanggil pakai ini dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus apa sambungannya? Irji'i. Irji'i itu bentuk apa irji'i? Fi'il amar. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Irji'i. Untuk perempuan ya. Kalau untuk berdua perempuan? Irji'a. Kalau banyak? Irjina. Irji'na. Kalau laki-laki satu? Irji. Irji. Kalau berdua? Irji'a. Kalau banyak? Irji'u. Irji'u. Kan enak belajar bahasa Arab. Ya. Itu kebetulan yang dapat. Itu kebetulan yang dapat. Tapi cik-cik baru Pak Bet. Kalau ditanya yang lain tak dapat lain. Tapi dulu baru-baru ngaur sadanya Pak Bet. Ya biasanya kalau lah guru bahasanya lah bisanya banyak yang cocok. Iya. Itu rahasianya. Kalau awak punya ilmu ada sistematik sedikit, kan ada ilmunya. Misalnya ilmu membuat cuma kalau tapi maksudnya ini ilmu-ilmu yang apalah, misalnya ilmu bahasa, ilmu kimia, ilmu itu bisa. Mungkin bisa ya ilmu gue randang bisa ya. Gue kalau itu kan murah ringan. Jadi mudah mempelajarinya. Makanya manusia ini sekurang-kurangnya kalau nggak banyak ilmu, ada satu ilmu yang betul-betul ilmu. Ya. Terus ini lagi. Ini apa? Coba apa bacaannya tadi? Ini sudah ada barisnya. Ya Muhammadu. Ya Ahmadu. Ahmadu. Ya Ahmad. Iya Ahmad. Boleh dibaca ya Ahmadan? Bisa. Enggak. Kenapa? Karena udah jelas orangnya. Tapi kok mudarisan tadi boleh? Atau ustazan? Oh, ini kan nama orang, Pak. Umum. Jadi kalau nama orang jarang yang berkumpul dalam sekelas itu namanya Ahmad Sadonya kan? Tapi kalau guru banyak. Jabatan ya? Ya, jabatan. Terus yang ini apa bacanya? Ya ayyuhal kafiruna.
Ya ayyuhal kafiruna. Ya ayyuhal kafiruna. Apa artinya itu? Wahai orang kafir semua. Wahai orang-orang kafir. Kafir. Kafir mereka. Ya banyak ini wahai orang-orang kafir. Alat tabayang di waktu tadi lewat kejadian. Kenapa tidak bisa orang sadar kepada Allah, tertutup mata hatinya? Untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah itu kan mesti mengerti dia siapa Allah. Jadi orang kafir ini orang yang masih tertutup, nggak jelas dia siapa sebenarnya, Tuhan sebenarnya. Barek kaji kamu? Kaji tengah malam. Ya. Itu makanya ada ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Karena orang yang tertutup mata hati ini menganggap Nabi Muhammad itu ganggunya. Jadi diajaknya lah Nabi Muhammad, tidak beitulah daripada batang kayu, bidang agak nanang kau sampaikan tuh, babagilah sekali kasihku sekali, maka datanglah ayat, katakan kepada orang itu Muhammad, maksudnya sekurangnya apakah dikatakan langsung ataupun punya prinsip, kamu belum sampai, jadi itu maka disebut ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi la a'budu, aku tidak akan menghambakan diri kepada apa yang kamu menghambakan diri ke situ, karena kamu itu belum sampai. Ya, ini kira-kira tidak terjangkau. Makanya mencari Tuhan sebenarnya itu perlu awak. Tapi nan Tuhan sebenarnya itu nan pasti kan tidak bisa awak tahu, cuma ilmu itu ada di Al-Quran. Misalnya lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamisli syai' wa huwa ma'akum. Kamu tidak bisa melihatnya, kamu bisa dilihatnya. Kalau kamu menyembahnya akan seolah-olah kamu melihatnya. Kalau enggak, menjabarkan itu. Jadi kesimpulannya berarti Allah bukanlah seperti alam. Yang alam adalah bukan Allah. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, kemudian bukan dari pikiran saja, sampai ke tubuh, sampai ke lain. Cuma kalau orang mengaji urat, mengaji tulang, mengaji segala sebenarnya itu tuh, itu pun masih ada yang keliru. Jadi sehingga inilah maksudnya kenapa dipanggilkan kafir. Itu makanya ada walau karihal kafirun. Orang yang belum terjangkau itu kalau kita sangat show sekali kepada dia, maka dia nanti merasa nggak enak. Sedangkan awak sesama surau payah. Mengkuaca ambok kecian, orang menyabui Allah ku cek latasnya. Untuk sampai, makanya ada pertanyaan saya begini, kapan kita lepas dari nikmat Allah? Ada. Bisa dijawab, tidak. Tidak. Itu dalam rangka membuat makrifah itu. Itu membuat makrifah itu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya begini. Dalam Al-Quran, Allah sangat kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sangat kuasanya. Sangat kuasanya. Begitu kita sakit, ada lagi penyesalan? Harus tidak. Kenapa? Karena dia memberikan penyakit. Gitu. Kan dia menyembuhkan. Begitu kita sembuh, apakah kita berpikir ini karena saya pandai mencari obat? Gitu? Tidak. Enggak juga. Itu makanya Allah yang menyembuhkan. kalau sudah seperti itu, aman enggak hidupnya? Aman. Untuk sampai ke situ tuh enggak sampai, itu makanya kafir. Tapi jangan dituduhkan ke orang. Jadi kadang-kadang itu terang ya, awak kadang-kadang kafir, masih kafir baru. Sebagian lain tersingkok. Galak kafir. Turun naik kafir tuh. Iya. Iya. Itu mangkok kalau marusuh-rusuh hati baru,
masih banyak persoalan, berarti awak cover baru. Alun sempurna. Kalau orang lata buka amanah, mukmin namanya. Maka caranya itu datanglah puasa, di penghentianlah makan, rupanya ganti bagandang orangnya. Seremoni lah jadi. Itu mangko kalualah iyo kata Umar bin Khattab, masukkan lambo kapadonan sakete, masukkan lambo kapadonan sakete. Jadi nan sabana serius ko itu bermohon ke Allah. Jadi bukan ambo mengecek ustazullah serius mana. Ilmu-ilmu itulah dipelajari sadonya. Cuma kode teorinya sedikit tapi tetap. Jadi kalau awak beraja misalnya beraja bahasa, setiap ucapan itulah mulai awak kuaso itu. Jadi sehingga detailnya. Ya. Tapi lah mau kecian, coba jujur saja. Masuk kamar mandi kan kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Yo lah bisa terima itu. Itulah. Murah kajinya baru tapi payah. Gue seperti tentara berbaris. Mulai dapat pintu kamar mandi itu kiri. Itu betul siapa kanan. Alun doanya lah. Gufranaka. Baru gufranaka. Banyak. Jadi stabil. Jadi bapak ibu ya memang nampaknya makanya siapa yang mencari selain daripada Islam tidak diterima ya. Ini apa bacaannya nih? Ya Usmanu. Nah, yang Utsman. Coba ini terakhir. Ya Rasulu. Ini nih mulai semua nih ayat An-Naba. Coba lihat ayat 40. Amma yatasaalun. Yauma yanzurul mar'a. Kenapa mar'a dibaca? Mar'i. Kenapa mar'i? Mar'uma. Kenapa mar'u? Fa'il dari yanzara. Yanzuru. Yanzuru. Waktu awak melihat itulah nampak sekarang kau fiil hati-hati. Kau fa'il lah, kau maf'ul. Lado dalam pangan awak orang dan apa bacanya? Yauma. Kenapa dibaca yauma? Yauma. Zarab. Zarab itu begitu hukumnya. Kenapa dibaca yanzuru? Nah dia Fi'il mudhari. Marfu dia. Tasrif pertama. Kenapa dibaca mar'u? Fa'il. Fa'il dari yan. Ma jadi apa kira-kira fungsinya ini? mausul. Bentuknya mausul, fungsinya? Maf'ul. Maf'ul. Betul. Ini dibaca qaddamat. Bentuk apa ini qaddamat? Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari qaddamat. Fi'il madi. Tapi qaddamat saat. Fi'il madi. Terus kenapa dibaca? Ini kaji dari Didi tekan ada. Lain tekan Ibu. Coba Ibu, kenapa ya ada ini jadi apa gunanya Bu? Jadi maf'ul. Ibu pun keliri. Kalau tanganku seluruh anggota badan kan dihukum muannas kan Ibu lah cerita kamu. Iya. Jadi kok jadi gunanya ya ada. Ada ya. Oh, Ada. sebagai fa'il. Itu fa'il dari qaddamat. Kan dihukum muannas. Ya. Kalau hu jadi hu. Maf'ul. Enggak. Ini kata benda kok. Tangan. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi pada hari nanti, ini bukan hari Senin Selasa ya, hari Yaumuddin itu. Pada hari nanti memandang atau melihatlah seseorang mar'u, apa yang dilihatnya? Apa-apa atau termasuklah itu apa-apa qaddamat yang telah dicogokkan tangannya. Jadi yang diusahakan. Jadi nampak awak besok di akhirat, nampak lawak catatan awak ndek kerja deniko. Kecuali lah taubat dari kini. Itu mah keberuntung awak nalun mati ko lain. Orang lah mati nak dapat akal lain, bala lain.
supaya mendoakannya lain. Jadi melihatlah apa yang diusahakan. Sambil berkata. Dan berkata pula lah yaqulul kafiru. Berkatalah orang yang tertutup mata hatinya. Nanda pandai. Nanda dililit dan nafsunya. Apa katanya? Ini dia. Coba. Ya laitani kuntu turaba. Ya huruf apa? Nida. Huruf nida. Huruf nida. Mana yang disuruh? Laitan. Kun. Kenapa tidak dibaca laitu? Aisyah. Ya, Aku taruhan kok. Mu'annas. Lain. Nas. Ya laitani. Laitani. Lah jauh, lah hilang di tengah rimbo. Laisa. Laita itu kan Siapa ada yang teringat saudara Anna, saudara Inna? Terus apa? Inna, Anna, Kak Anna, apa lagi? Laita. Ini dia, Laita. Kenapa barisnya di atas? Memang begitu, Pak. Oh. Orang dia itu tetap barisnya nggak ada. Cuma karena mirip dia seperti Laisa, mirip kata kerja, maka dibantu nun lil wikayah, nggak mau dia baris bawah, maka dikasihlah nun karena dekat ya. Coba kalau ini Laita ini kan ada subjek, ada predikat. Mana mubtadanya Laita? Ya. Kan sama seperti Inna. Ya, ya ini tadi. Ya alhamdulillah. Mana kabarnya? Kuntu turaba. Semuanya ini. Lalu kuntu pun kana pula. Mana mubtada kana? Ana. Atu ini. Mana kabar kana? Wah. Turaban. Kabar baris 2 di atas karena kana. Kalau ini kabar dari Laita ini adalah jumlah kuntu turaba. Sedangkan mubtada dari Laita ini ya. Kedua-duanya jumlah kalimat ini dimasuk oleh kata seru. Berkatalah dia, hai sekiranya, ini kan, wahai sekiranya aku, kata orang yang tertutup mata hati, yang di dunia ini nggak mau dia belajar sebenarnya, dia hanya turut-turutan. Wahai, kata orang yang tertutup mata hatinya, hai sekiranya aku adalah aku dahulu menjadi tanah pula. Kapan? Nanti hari di akhirat. Kalau aku jadi tanah, jadi lihat tafsir. Apa maksudnya? Ini kan orang yang kafir. Jadi ada yang menafsirkan waktu Nabi Adam masuk surga, karena dia nampak orang masuk surga Nabi Adam, maka kata iblis, onde sakironyo ambo kok tanah lah dulu ndak ambo cemeehkan Adam ko ambo dari api kan bisa lembu masuk surga. Satu, yang satu lagi tafsirnya, kalau sekiranya aku tanah nggak jadi orang terus kan nggak seperti ini penderitaan. Itulah yang tafsir. Tafsir itu kan nisbi, mengembangkan pemikiran kita. Jadi ini sudah dibocorkan soal ayat 40 surat An-Naba. Jadi di mana nanti sama-sama kita melihat apa usaha. Jadi yang kecil-kecil pun nggak hilang. Hilangnya kalau dari sekarang kita betul-betul minta ampun. Kenapa nggak bisa dekat hati? Kenapa tidak bisa sadar kepada Allah? Karena masih dililit oleh dunia. Tapi bukan dicampakkan dunia, mengerti kita. Jadi itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian kita mengenai huruf ya nida. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Aywa, afwan. Ila liqa.